Ini adalah contoh sempurna dari transformasi krisis. Jadi, pada rapat dewan berikutnya, suasana ruangan menjadi sangat canggung. Dengan kata lain, banyak dari mereka yang terlalu malu menghadapi Alexa. Tentu saja Alexa tidak peduli, saya sudah memenuhi permintaan Anda. Apakah masih ada yang keberatan jika saya menjadi penjabat CEO? Seketika ruangan itu dipenuhi dengan keheningan. Bagus, menurut saya kalian semua mengaku kalah. Saatnya untuk mengklarifikasi beberapa masalah lainnya. Seperti yang diketahui sebagian besar darimu, saya suka membuat orang membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Alexa mengamati semua orang di ruangan itu dan mengangkat isu pertama, siapa yang membocorkan daftar VIP ke publik? Semua orang tercengang. Apakah ini sesuatu yang masih bisa ditemukan? Jangan lihat aku. Daftar ini sebenarnya ada, tapi belum pernah diungkapkan ke departemen manapun, jadi bagaimana orang ini bisa mendapatkannya? Alexa mengambil tangannya yang terulur dari meja, dan menyilangkannya di depan dadanya sambil tersenyum tenang. Aku yakin orang ini ada di sini di antara kita. Tiba-tiba, semua orang yang duduk berada dalam bahaya dicurigai. Mereka tidak mengerti, Alexa jelas lebih muda dari mereka, tapi entah bagaimana dia memiliki kehadiran yang mengintimidasi mirip dengan kakek Arifin. Awalnya, informasi yang bocor dapat segera diblokir dari peredaran, tapi siapa yang meningkatkan masalah ini dan mendorongnya ke titik yang tidak bisa kembali lagi? Semua orang saling memandang dengan curiga. Hanya mereka yang tidak menyembunyikan apapun yang tetap tenang. Baiklah, kesampingkan saja masalah ini untuk saat ini. Sepengetahuan saya, banyak dari kamu yang masih merasa bahwa identitas saya memalukan bagi perusahaan Geraldine dan seharusnya Arsi yang bertanggung jawab. Jadi, kenapa kita tidak menyerahkan sisa permasalahan sekaligus peluncuran produk tahunan kepada Arsi? Ada pendapat, ruang pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Apa? Kini setelah krisis ini berakhir, kamu semua harus bersedia melakukan hal ini. Lagi pula, aku hanyalah penghibur belaka. Pada titik ini, tidak hanya semua orang di perusahaan Geraldine, tetapi bahkan seluruh dunia luar menyadari bahwa Alexa telah menyelamatkan perusahaan Geraldine dalam satu gerakan. Selain itu, kontrak Swiss juga berkat usaha Alexa. Lantas, bagaimana mungkin ada orang yang cukup memalukan untuk tetap menyebut Alexa sebagai penghibur, yang hanya meniduri laki-laki dan menghibur mereka? Karena saya hanya sementara, kamu bebas merekomendasikan orang lain. Alexa berhenti dan menunggu jawaban. Nona Alexa memang punya metode yang efektif. Namun sebagai pemegang saham, demi kepentingan kami sendiri, wajar jika kami meragukan kemampuanmu. Adapun untuk menyelesaikan krisis perusahaan, itu adalah sesuatu yang seharusnya Anda lakukan sejak awal, kata Brandon dengan tenang. Meskipun nona besar kemampuannya terbatas, dia tetaplah kakak perempuanmu. Menamparnya di depan semua orang bukanlah tindakan yang sesuai dengan identitasmu. Alexa menatap Brandon saat senyum tipis muncul di wajahnya. Tampaknya Direktur Brandon ingin meletakkan semua kartu di atas meja. Apa yang harus aku takuti? Brandon bertanya. Baik, mulai sekarang, kalian semua bisa menangani masalah apapun sendiri. Lagi pula aku tidak pernah menginginkan posisi CEO. Setelah berbicara, Alexa berdiri untuk pergi. Namun pemegang saham yang tersisa mulai mengungkapkan pendapat mereka. Nona Alexa, semuanya sudah sampai pada titik ini. Perusahaan Geraldine tidak bisa hidup tanpamu. Alexa, jangan bertindak sembarangan. Ini adalah masalah kepentingan kita semua. Mendengar ini, Alexa tiba-tiba mulai tertawa. Seperti yang kamu katakan, ini adalah masalah kepentinganmu. Apa hubungannya denganku? Aku tidak peduli apakah aku duduk di posisi ini atau tidak. Aku bergerak bukan karena itu adalah kewajiban seperti yang dibuat oleh Direktur Brandon.
Apa menurutmu aku peduli dengan kekuatan kecil ini? Kalau kamu tidak memberiku rasa hormat yang layak kuterima, kenapa aku harus bekerja begitu keras untukmu? Menurutmu aku tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan dengan waktuku? Jika semua orang berpikir bahwa Arsi dapat membantu mereka mencapai keuntungan yang lebih tinggi, silakan cari dia. Saya tidak memiliki ikatan emosional dengan posisi ini. Namun, jika kamu ingin saya terus menjadi penjabat CEO, mohon jangan beritahu aku bagaimana aku harus memperlakukan Arsi mulai sekarang. Kamu tidak berada di posisiku, dan Arsi belum mencapai apa yang telah aku capai. Brandon tidak berkata apa-apa. Alexa bukanlah orang yang bermuka dua. Jika dia membenci seseorang atau merasa muak padanya, itu akan langsung terlihat di wajahnya. Kakak beradik ini tidak pernah bergaul, jadi Alexa tidak perlu menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Alexa jelas-jelas berusaha mengusir Arsi dari perusahaan Geraldine. Ditambah lagi, menurut metodenya yang biasa, ada kemungkinan dia akan mencabut sepenuhnya dan menghancurkan kekuatan apapun yang masih dia miliki di dalam perusahaan Geraldine. Dihadapkan pada sikap Alexa yang berani, para pemegang saham tidak bisa tidak merasa diyakinkan olehnya. Dua kemenangan berturut-turut menjadi sesuatu yang harus mereka akui. Jadi, setelah pertemuan berakhir, Alexa langsung menginstruksikan agar Arsi diberhentikan, bahkan tidak meninggalkan peran sederhana sebagai sekretaris untuknya. Arsi menyerbu ke dalam kantor CEO, tetapi Alexa tidak terlihat. Kamu bahkan tidak akan membiarkan adikmu sendiri pergi. Alexa, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Pada akhirnya, Kenzo tidak tahan lagi diganggu dan menjawab. Nona Alexa mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab di sini. Mengabaikan kamu adalah hak dasarnya. Alexa, kemarilah dan jelaskan dirimu. Nona Arsi, menurutku sebaiknya kamu pulang dan fokus pada kehamilanmu. Jika terjadi sesuatu pada anakmu, kami tidak bertanggung jawab, kata Kenzo sambil memblokir pintu kantor. Alexa, jangan berasumsi bahwa kamu bisa mengeluarkanku dari perusahaan seperti ini. Di dalam kantor, Alexa sedang duduk di sofa sambil mengistirahatkan matanya. Dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan pada Arsi. Nona Alexa, saya akhirnya menyuruhnya pergi. Bersihkan staf yang terlibat dengan Arsi. Tangani mereka sebagaimana seharusnya, jawab Alexa dengan mata terpejam. Kenzo menganggukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Saya harap perusahaan Geraldine akan damai mulai sekarang. Perdamaian. Mendengar kata ini, Alexa duduk dan tertawa. Arsi masih memiliki alat tawar-menawar di tangannya, anak di dalam perutnya. Ditambah lagi, apakah menurutmu Arsi berhasil merencanakan membocorkan daftar VIP, semuanya sendirian? Mari kita tidak membicarakannya sekarang, dan fokus pada persiapan peluncuran produk saja. Alexa tidak melanjutkan. Mereka berdua orang pintar, jadi ada beberapa hal yang tidak perlu dijelaskan secara detail. Seperti ini, Alexa menggunakan metode secepat kilat untuk mengendalikan perusahaan Geraldine. Dan karena dua kemenangan spektakulernya, dia beralih dari tampil di berita utama hiburan menjadi berita utama keuangan. Satu-satunya hal yang Alexa khawatirkan adalah kenyataan bahwa kehamilannya akan semakin sulit disembunyikan. Bagaimanapun, bayi dalam perutnya semakin membesar setiap hari. Semua orang dengan cepat mengetahui tentang Arsi yang diusir dari perusahaan Geraldine. Ini adalah kedua kalinya hal ini terjadi padanya. Pertama kali ketika kakek Alexa mengusirnya, kali ini, dia sebenarnya diusir oleh Alexa. Reputasi Arsi telah lama hancur. Awalnya diharapkan, setelah mengalami kejatuhan, dia akan berubah menjadi lebih baik. Namun, melihat Alexa mengusirnya keluar dari perusahaan Geraldine dengan begitu tegas, jelas sekali bahwa seekor macan tutul tidak dapat mengubah tempatnya.
Begitu kakek Arifin mendengar bahwa Arsy telah dipecat, dia segera meletakkan pancingnya. Kali ini dia dalam masalah. Orang di rumah akan sulit untuk dihadapi. Tidak bisakah Alexa lebih lembut? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.